Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini untuk MBS A, 5A dan 5B saya sampaikan secara daring. Mohon maaf karena ada rapat jadi harus saya sampaikan untuk materi ini. Ini bahan diskusi untuk di pertemuan besok ya, untuk yang presentasi hari ini. Nah, ketika kita berbicara kependudukan, ini ada gambaran umum kependudukan di negara kita tahun 2025. Menurut data BPS, jumlah penduduk negara kita pada September 2025 ini mencapai sekitar 287,6 juta jiwa. Ini naik cukup besar dari pertengahan tahun yang masih sekitar 284 juta jiwa. Artinya dalam beberapa bulan aja ini sudah terjadi kenaikan yang signifikan ya, lebih dari 3 juta penduduk. Nah, dari jumlah tersebut, penduduk usia 15 tahun ke atas ini mencapai 216,8 juta jiwa, dan kelompok lansia usia 60 tahun ke atas itu sudah mencapai 33,4 juta jiwa. Jadi sekitar 11-12% dari total penduduk. Nah, dengan angka ini Indonesia telah resmi masuk ke kategori negara aging population ya, atau negara menua sejak tahun 2021. Kemudian dari Bappenas juga menegaskan bahwa saat ini negara kita berada di akhir masa bonus demografi dan sekarang sudah perlahan bergerak masuk menuju ke masyarakat tua. Jadi kalau negara Jepang ya, negara Jepang itu kan sudah kiamat. Artinya sudah tidak ada usia produktif lagi, jadi sudah masuk aging population. Kemudian masalah utama kependudukan itu kita lihat ada beberapa masalah utama. Yang pertama itu dari ketenagakerjaan sama NEET. NEET itu not in education, employment sama training ya. Pertama kita lihat dari ketenagakerjaan di data BPS itu data BPS itu menunjukkan bahwa tingkat pengangguran tingkat TPT ya, tingkat pengangguran terbuka itu di Februari 2025 berada di angka 4,76 ya, 76%, sama Agustus 2025 itu menjadi 4,85%. Yang paling terlihat itu di angka NEET-nya ya, atau pemuda usia 15 sampai 20 tahun yang tidak sekolah, yang tidak bekerja dan tidak ikut pelatihan. Pada 2024 itu NEET-nya mencapai 20,31%. Artinya sekitar 9 juta pemuda itu tidak tersambung dengan pendidikan maupun dunia kerja. Jadi tidak ada yang masuk ke pendidikan secara formal ataupun yang masuk di dunia pasar industri. Selain itu juga ini yang menjadi tantangan adalah kualitas sumber daya manusianya. Kalau dilihat dari data SSGI 2024 yang dirilis tahun 2025 itu menunjukkan stunting turun ya. Stunting itu gizi buruk balita turun menjadi 19,8% atau sekitar 4,48 juta balita ya. Memang turun ya dari tahun sebelumnya yang 21,5%, tetapi angkanya di sini masih cukup tinggi. Jadi kita lihat, bisa disimpulkan ya di sini dari data sini, masalah kependudukan itu tidak hanya soal jumlah penduduknya aja ya, tetapi juga bagaimana ini kualitas SDM, kemudian keterlibatan penduduk itu di dalam kegiatan yang produktif. Kemudian yang selanjutnya masalah bonus demografi. Nah, di sini sebenarnya negara kita itu punya potensi bonus demografi ya. Kalau dilihat dari kondisi ketika penduduk usia produktif itu lebih banyak dibandingkan usia non produktif. Namun potensi ini masih banyak yang belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, tantangan yang muncul itu dilihat dari banyaknya anak muda yang sebenarnya dia punya skill ya, punya kemampuan, tetapi potensinya itu masih tersembunyi ya. Dia belum mendapatkan akses pendidikan yang baik ya, pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Jadi belum ada
wadahnya. Kemudian pengangguran kita juga dilihat dari angka tetap tinggi, terutama pada kelompok muda. Kemudian penduduk hari ini juga terus bergerak menuju ke kota, sehingga menambah beban infrastruktur, ya infrastruktur, kemudian jadi menambah uh, di perumahan juga, transportasinya juga, serta kualitas lingkungan kota. Nah, ini bonus demografi ini memang peluang buat kita ya, tetapi kalau misalkan tidak disiapkan dengan baik, ini justru dapat menjadi beban ekonomi dan beban sosial. Nah, makanya kita lihat selanjutnya pada slide ini ke isu urbanisasi ya. Kita lihat data Bank Dunia ini menunjukkan bahwa hampir 60% penduduk Indonesia itu tinggal di wilayah perkotaan dari tahun 2024. Nah, trennya ini terus meningkat sejak tahun 1990-an. Nah, urbanisasi yang cepat ini tentunya membawa dua sisi. Yang pertama itu urbanisasi menciptakan tantangan seperti adanya kemacetan, pemukiman kumuh, kemudian tekanan pada layanan publik dan lingkungan yang semakin padat. Kemudian ada juga di mana daerah perkotaan itu berkembang pesat, sementara banyak daerah pedesaan hari ini tertinggal dalam akses pendidikan, ya, ekonomi ataupun fasilitas publik yang perbedaannya jauh sangat ketara banget ya, misalkan di kota dengan di pedesaan, apalagi akses misalkan di Papua itu terlihat. Ini penting ya, karena urbanisasi ini kalau misalkan tanpa kontrol yang baik itu bisa memperlebar kesenjangan antara kota dan desa. Nah, kemudian tantangannya ya, tantangan besar yang sering tidak terlihat itu adalah data kependudukan yang tidak akurat ataupun kesenjangan tata kelola. Nah, ketika data itu tidak akurat ya, maka kebijakan yang dibuat ini juga bisa berpotensi salah sasaran. Ya, misalkan bantuan sosialnya nggak tepat target, ya perencanaan sekolahnya tidak sesuai dengan kebutuhan, ataupun program kesehatan misalkan tidak menjangkau ke kelompok yang rentan. Nah, selain itu juga kesenjangan dalam tata kelola ini juga kalau misalkan tidak ada koordinasi antar lembaga ataupun kekurangan sistem yang terintegrasi, itu bisa membuat pengelolaan sumber daya manusia itu di negara kita itu bisa menjadi kurang responsif. Nah, jadi dari dua hal ini adalah pondasi yang harus diperbaiki ya, sebelum kita berbicara solusi besar, berarti pondasinya harus kuat dulu. Nah, makanya di sini kemudian kesenjangan pendidikan dan tantangan data. Nah, di sini menunjukkan betapa pendidikan kita itu masih menghadapi kesenjangan besar, baik dari fasilitasnya maupun kualitasnya. Fasilitasnya juga sangat ketara sekali, misalkan di tempat-tempat yang aksesnya terpencil dengan di kota itu menghadapi kesenjangan besar sekali. Nah, banyak daerah yang kurang guru gitu ya, laboratoriumnya rusak ataupun tidak ada, ataupun sekolah yang tidak layak, yang akhirnya nanti prestasi siswanya itu perbedaan prestasi siswa di kota dengan di desa itu berbeda jauh. Nah, tidak hanya itu, sebenarnya masalah yang data yang tidak akurat itu juga bisa membuat perencanaan pendidikan itu semakin sulit. Misalnya sekolah tidak tahu gitu ya kebutuhan siswa sebenarnya itu apa. Pemerintah daerah tidak paham berapa guru yang harus disiapkan dan banyak hal yang lainnya. Ini yang jadi perbaikan dalam hal aspek pendidikan ya, tidak hanya bicara masalah kurikulum aja, tetapi juga kita bicara data. Nah, kita bicara fasilitas, kita membicarakan pemerataan guru, kemudian akses pendidikan berkualitas tentunya bisa merata di semua daerah. Makanya solusi kebijakan di sini untuk menjawab tantangan-tantangan tadi, kita masuk ke beberapa solusi kebijakan, yaitu reformasi pendidikan. Kita perlu memperbaiki kualitas pendidikan dengan lebih banyak ya, dengan memasukkan keterampilan
praktisnya ataupun lebih ke kompleks problem solving gitu ya, pemecahan masalah yang sulit ya. Yaitu harus ada reformasi pendidikan. Tujuannya untuk apa? Agar anak-anak kita hari ini tuh siap gitu menghadapi perubahan yang memang sangat dinamis, sangat cepat sekali. Pasar kerja yang sangat cepat sekarang sudah menjadi uh, era disrupsi ya, yang bisa merubah perilaku manusia. Nah, itu reformasi pendidikan. Kemudian tantangan-tantangan yang lainnya, pemuda hari ini tuh, anak-anak muda itu harus mendapatkan akses pelatihan. Ya, akses pelatihan yang relevan dengan industri, misalkan pelatihan digital marketing ataupun coding, ya, mekanik ataupun banyak lagi lah, hospital gitu ya. Itu bisa. Ya, jadi akses pelatihannya yang harus relevan dengan industri. Nah, misalkan dengan program seperti ini juga bagus ya untuk meningkatkan daya saing mereka di dunia kerja ya. Jadi tidak hanya melulu dalam hal perencanaan aja, tapi kita sudah bisa memperlakukan revolusi industri 4.0 walaupun tidak secara masif kita diberlakukan di negara kita karena masih 50-50. Nah, terkait dengan program ketenagakerjaan, nah pemerintah di sini juga perlu menciptakan program yang bekerja ya, yang tentunya yang teamwork ya, yang bekerja sama dengan perusahaan untuk nanti bisa membuka peluang kerja yang berkelanjutan. Nah, tidak hanya sekedar proyek sementara, tetapi ini peluangnya itu benar-benar membangun karir masyarakat gitu. Jadi karir on clarity-nya itu jelas, karir kedepannya itu jelas. Nah, ketiga solusi ini saling berkaitan ya. Kalau misalkan pendidikannya baik, pelatihannya tepat, dan peluangnya kerja yang terbuka, ya pasti nggak pakai mudah-mudahan ini bisa teratasi. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan strategi mengatasi urbanisasi di negara kita. Jadi kita melihat strategi untuk mengelola urbanisasi itu ada 4 strategi utama. Yang pertama itu kota itu harus menyediakan perumahan yang terjangkau agar masyarakat itu yang berpenghasilan rendah itu tetap dapat tinggal dekat dengan pusat ekonomi. Kemudian dalam hal pembangunan infrastruktur jalan juga ya, transportasi umum, air bersih, sanitasi, itu kan harus diperkuat untuk mengikuti pertumbuhan kota. Kemudian perencanaan kota yang baik juga itu sangat menentukan. Itu penting ya untuk mencegah kemacetan, banjir gitu ya, pemukiman kumuh. Nah, tata ruang yang baik ini akan menciptakan kota yang layak huni. Jangan sampai kalau misalkan tata kotanya sudah nggak benar, kalau misalkan lautan lebih tinggi daripada daratan kan itu kan bahaya. Kalau misalkan di negara-negara maju kayak Portugal itu kan ada daratan lautannya itu lebih tinggi daripada daratan sampai 10 meter, tapi itu dibangun oleh giant wall, jadi kayak bangunan yang kuat gitu loh, jadi aman, kota itu aman. Jadi strategi utamanya memang terkait dengan perencanaan tata kota yang baik itu sangat penting ya. Jadi menghadapi banjir yang sekarang bisa kita lihat fenomena hari ini di Jakarta yang sudah meluap airnya, itu kan gimana tata ruangnya ya. Makanya 4 strategi ini adalah fondasi untuk mengurangi dampak negatif urbanisasi dan menciptakan kota yang lebih nyaman dan aman tentunya untuk penduduknya. Makanya kesimpulannya adalah penegasannya, satu hal penting yang harus kita sadari itu adalah bahwa ketika tantangan kependudukan itu bukanlah masalah yang berdiri sendiri, tetapi kan ini berkaitan dengan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, tata kotanya juga, sampai masa depan ekonomi bangsa kita. Jadi walaupun negara kita itu memiliki modal besar dilihat dari jumlah penduduknya, kemudian usia produktif yang dominan, semangat generasi mudanya juga luar biasa ya sekarang kita lihat. Nah, tantangan itu hanyalah tanda bahwa kita itu berada pada titik kritis yang membutuhkan keputusan cerdas. Nah, keputusan cerdasnya itu tuh dan tindakan beraninya itu yang harus dipunyai oleh jiwa seorang pemimpin. Nah, solusi cerdas itu bukan sekedar memperbanyak program, tetapi memastikan bahwa setiap kebijakan itu
harus berbasis data yang akurat, menyasar ke masalah yang tepat. Jadi distribusinya itu tepat gitu loh, tidak hanya oknum-oknum tertentu. Ya, makanya kita libatkan pemerintah, kita libatkan dunia usaha, kampus, masyarakat, serta tentunya juga mengutamakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, bukan hanya menambah misalkan angka statistiknya, angkanya dibagusin gitu. Jadi kita mampu memperkuat pendidikannya, membuka peluang kerja yang relevan, kemudian memperbaiki tata kelola data dan mengelola urbanisasi dengan baik. Ya, mari ya kita jadikan kependudukan ini bukan sebagai beban, ya melainkan ini sebagai mesin kemajuan bangsa. Karena pada akhirnya masa depan negara kita itu bukan ditentukan oleh seberapa banyak penduduknya, ya, tapi seberapa berkualitas manusia yang kita siapkan hari ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.